di kantor polisi tempat di mana Pak Li sedang diinterogasi oleh detektif Jae-hee. Di sini Pak Li mengakui kalau dirinya lah yang telah menyebarkan virus zombie ini. Sementara siswi yang bernama Hesu yang berada di luar sekolah, ternyata saat ini dia sedang hamil dan dia melahirkan anaknya sendiri di sebuah tempat WC umum. Kembali ke sekolah, ternyata Chung-san masih selamat saat jatuh dari jendela. Namun sayangnya salah satu zombie bergelantungan di kakinya hingga membuat dia sangat kesusahan. Untungnya Soo-hyuk berhasil datang untuk membantu Chung-san menyingkirkan zombie itu. 오지 말라니까. 야, 기다려. 도와줄게. 아이씨, 떨어뜨리랬더니 어쩌. 괜찮아? 닫아. 빨리 닫으라고. 빨리 들어오는 거 안 보여? 들어와야 문을 닫을 거 아니야. 문 닫아. 기생수 새끼. Kini infeksi virus semakin menyebar di seluruh kota. Hesu juga nyaris ditabrak mobil polisi yang telah terinfeksi zombie. Hesu yang awalnya meninggalkan bayinya, segera kembali dan kabur bersama bayinya itu. Salah satu netizen memvideokan dan menyebarkannya ke internet saat polisi berubah menjadi zombie. Sehingga para siswa yang berada di ruang siaran melihat apa yang terjadi di luar setelah diunggah oleh beberapa netizen di sosial medianya. Pada akhirnya semua siswa berkumpul kembali, namun kembali terjadi ketegangan antara Nayeon dan Jongsu. Tiba-tiba ada satu zombie yang mengagetkan mereka semua. Zombie itu bergelantungan di jendela. Soo-hyuk dan Gyeongsu berhasil menjatuhkan zombie itu. Namun Soo-hyuk secara tidak sengaja memukul hidung Gyeongsu sehingga membuatnya berdarah. Masalahnya luka itu membuat yang lain mencurigai Gyeongsu sedang terinfeksi oleh zombie. Nayeon menjadi biang keladi dengan menuduh Gyeongsu sedang terinfeksi. Nayeon memprovokasi semua orang kalau goresan tangan di tangan Gyeongsu adalah akibat dari zombie. Untuk memutuskan masalah ini, diambillah kesimpulan kalau Gyeongsu harus mengasingkan diri di ruang rekaman selama setengah jam agar melihat apakah ada perubahan di tubuh Gyeongsu. 네, 다행이다. 괜찮아. 됐냐고 물어보잖아 지금. 야, 근데 좀비가 네 손 잡는 거. 손이 닿았다니까요. 야, 경수 아니었으면 우리 다 죽었을지도 모른다고. 경수 너는 녹음실에 10분만 들어가 있을래? 의심 안 해요. 되나 그렇죠. 경수야 아무 일 없으면 진심으로 사과할 거지? 어? 누가 봐도 아니. 같이 들어가죠? 경수가 뭐가 독하냐? Di tempat lain, Winam sang pembuli masih hidup. Dia mengorbankan orang lain agar dirinya selamat dari serangan zombie. Saat ibu Chung-san menyadari virus zombie yang telah menyebar, ia pun mulai mengkhawatirkan anaknya Chung-san. Ia lalu pergi dengan sebuah motor untuk pergi ke sekolah Chung-san. 호산시에 대해 주민 대피령을 내리기로 결정했습니다. 금방 올게요. Sementara itu ayah Unju melihat infeksi secara langsung saat ia menyelamatkan anggota dewan yang berada di sebuah gedung. 진짜 어떻게?
아니 우리 보지 않았나? 아까 저 뭐 할 거야? Ketika infeksi semakin parah, polisi mulai turun tangan untuk menyelamatkan warga. Para polisi bersiap membuat barikade untuk melawan para zombie. Dan hal itu juga membuat Ibu Chung San terhambat untuk menuju ke sekolah anaknya itu. Ibu Chung San memutuskan untuk masuk ke gang sempit menuju ke sekolah. Dan secara tidak sengaja ia bertemu dengan Hesu yang sedang mengendong anaknya. Hesu yang telah tergigit bergegas pergi sambil menggendong anaknya, meninggalkan Ibu Chung San. Kini Ibu Chung San berlari sendiri dengan kakinya yang tengkak setelah jatuh dari motor untuk menghindari para zombie yang mengejarnya. Kembali ke sekolah, Gyung Soo akhirnya merajuk dan menolak untuk keluar dari ruang rekaman, padahal dia sudah di dalam itu selama 30 menit. 경수 안 나온대요. 내가 데리고 나. 쟤 왜 저렇게 고집을 부려? 안 나온다는. 1시간 채우고 나오겠대. 아, 저 새끼. 들어갈 거면 이나윤이 들어가야지. Untuk menyelesaikan masalah, semua orang meminta kepada Nayeon untuk meminta maaf dengan tulus kepada Gyung Soo. Nayeon akhirnya masuk untuk membujuk Gyung Soo. Namun yang tak disangka, bukannya meminta maaf, dia malah berbuat jahat kepada Gyung Soo. 내가 너 의심한 건 지금 씨발 진짜. 사과하러 온 줄 알았어? 너 같은 것 때문에 내가 궁제 몰렸잖아. Setelah Gyung Soo keluar, tiba-tiba saja hidungnya berdarah. Padahal sebelum bertemu dengan Nayeon, dia baik-baik saja. Perlahan-lahan, kini Gyung Soo berubah menjadi zombie. Ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan teman-temannya. Namun sudah terlambat, ia terlanjur terinfeksi oleh virus. 나 변한 거지. 그치? 감염된 인간은 극한의 공포심을 느낀 후에 너 안 물렸잖아. 오지 마! 오지 마! 씨발! 씨발 왜 할 거야 내가 씨발 나 친구인데 있잖아 다들 야 경수야 괜찮아? 하지 마 내가 무섭다고 Kini Gyung Soo telah berubah menjadi zombie. Chung San lalu mengalihkan perhatian Gyung Soo yang telah berubah menjadi zombie dengan siulan kesukaan mereka. Hal itu membuat Gyung Soo mengejarnya dan melompat keluar jendela. Setelah kejadian itu terungkaplah kalau sebenarnya Nayeon lah yang telah membuat Gyung Soo berubah menjadi zombie. Dia sengaja melap luka yang ada di tangan Gyung Soo dengan sapu tangan yang telah dilumuri darah zombie. Namra melihat semua itu dan membongkarnya, sehingga semua orang memojokkan Nayeon. 그냥 나오지. 그걸로 경수 손등 상처 문질렀지. 아니라 내가 꺼내줄까? 이게 진짜면 나연이가 경수 작년이 진짜 피 묻었네. 경수 상처 닦아준 거야. 자신 있으면 네 상처도 닦아보라고. 하지마. Tak perlu waktu lama hingga Nayeon akhirnya mengakui perbuatannya itu. Ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kelompok. Setelah itu Bu Guru Park pergi menyusul Nayeon setelah memberikan sebuah motivasi kepada murid-murid lainnya. Di luar, Bu Guru Park segera menyelamatkan Nayeon untuk menghindari para zombie itu. Di sebuah jalan, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang melakukan siaran langsung. Pria tersebut mengatakan di live streamingnya kalau dia akan pergi ke kota Yusan, tempat di mana para zombie berada. Orang ini melakukan semua itu agar viewersnya meledak. Ditambah lagi belum ada keputusan yang jelas dari pemerintah tentang kondisi kota Yusan. 갔어 봤지? 봤지 씨발. Kemudian kita diperlihatkan dengan Ibu Chung San yang bergegas pergi ke SMA Yusan.
Sementara itu di ruang siaran, Chungsan masih merasa sedih karena sahabatnya telah berubah menjadi zombie. Sekarang giliran Eunju yang menghibur Chungsan agar dia tidak bersedih. Ibu Chungsan yang telah sampai di SMA Yusan, dia melihat Gyeolsu yang telah berubah menjadi zombie. Hingga akhirnya Gyeolsu yang telah berubah menjadi zombie mengejar dan menggigit ibu Chungsan. Di ruang siaran mereka pun memikirkan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Eunju dan ayahnya sama-sama memimpin kelompok mereka untuk membuat WC di tempat mereka menginap. 여기랑 똑같을지 몰라. 반장이랑 너네들은 일단 유리창 가릴 만으로 대소변 흡수할 수 있는 거 그런 거 만들어봐. 여기? 칸막이? 가릴 수 있는 거. 그러면 차라리 대소변이 잘 흡수되도록 여기 안 깔아줘. 이런 엉덩이 먼저 와. Di sisi lain, murid wanita memikirkan cara untuk menghubungi militer agar mereka bisa diselamatkan. Dan beberapa murid laki-laki meyakinkan para wanita mungkin saja bantuan akan datang besok pagi. Sementara itu, ayah Eunjo berencana untuk menyelamatkan putrinya di SMA Yusan dan meninggalkan kelompoknya. Namun Bu Dewan yang terhormat mencoba menghalangi ayah Eunjo. Nah, menurutnya seluruh wilayah telah dikuasai oleh zombie dan lebih baik menunggu bantuan datang. 이 친구 집이 저쪽이에요. 가라고 해야 될까요? 간다고 하면 보내주는 게 맞아요? 죽더라도 소방관이잖아요. 정치인이고 가장 소중한 사람이 아니라. Kemudian kita diperlihatkan kepada Guinam yang telah selamat dari kejaran zombie di kantin sebelumnya. Ia mencoba kabur dengan sepeda, namun hal itu sia-sia. Hingga akhirnya ia berlari dan sampai di ruang kepala sekolah. Di ruang itu ia menghajar semua zombie yang menghalanginya. Sementara itu di sebuah WC, Hari si atlet panah dan Mijin sudah berencana untuk kabur esok harinya. Namun Mijin merendahkan Hari kalau dia tidak bisa bertahan hidup dengan mengandalkan anak panahnya, sehingga terjadi pertengkaran antara mereka berdua. 가만히 앉아서 활만 쏘면 대학 가고 돈도 벌고 팔자 조 말고 찌그러져 있어. 알지도 못하는 게 씨발이야. 참지 마요. Sementara itu seseorang yang sedang melakukan live streaming tadi mencoba bersembunyi di sebuah sekolah. Namun ternyata di sekolah tersebut semua anak-anak telah menjadi zombie dan semua zombie tersebut mengejarnya. Kemudian diperlihatkan detektif yang masih menginterogasi Pak Guru Lee merasa kesal terhadap apa yang dia lakukan. Namun Pak Guru Lee hanya santai saja karena dari awal dia sudah mengingatkan. Di saat seperti itu, Pak Guru Lee teringat anaknya yang selalu masuk rumah sakit karena selalu dibully. Bahkan saat kasus pembulian itu sampai di rapat komite sekolah, kepala sekolah hanya menganggap kalau semua itu hanya bercandaan anak-anak saja. Melihat anaknya yang selalu dirundung, Pak Guru Lee kemudian membuat obat agar anaknya menjadi kuat. Namun obat tersebut malah membuat anaknya berubah menjadi zombie. Kemudian sang detektif bertanya mengenai obat untuk wabah yang terjadi. Namun Guru Lee menjawab kalau dia tidak mempunyai obat untuk wabah tersebut. 이 살기로 각오하고 덤비기라도 하라고. 나처럼 아무것도 아닌 사람. 그래서 아들을 바꾸기로 했어요. 다시는 자살 같은 거 하지 말라고. 그렇게라도 살리고 싶었다고. 그 괴물이 지금 사람들 다 죽이고 있는 거 몰라? 다 중 넘기면 결국 폭력에 지배당하는 세상이 온다고 수백 번 치료하는 방법은 있을 거 아니야. Kini wabah virus zombie telah sampai di kantor polisi. Pak Guru Lee yang melihat semua itu merasa senang. Ia merasa kalau semua orang pantas menerima semua ini. Namun ia tersadar hingga akhirnya ia menyelamatkan sang detektif yang hampir digigit oleh zombie. Guru Lee lalu mengatakan kepada sang detektif kalau obat dari virus ini ada di laptopnya yang berada di laboratorium sains yang berada di SMA Hyosan.
Lalu Pak Guruli mengorbankan dirinya agar sang detektif bisa pergi kabur. Kemudian detektif mencoba kabur dari sana dengan keadaan yang semakin kacau. Ia juga bertemu dengan salah satu polisi yang baru. Detektif itu mengajak polisi tersebut untuk pergi ke pusat komando dan memberitahukan tentang solusi yang dikatakan oleh Pak Guruli. 거기 도착하면 효상국 과학실에서 노트북 먼저 찾으라 그래. 너라도 가가지고 이 얘기를 전해야 될 거 아니야, 이 새끼야. 빨리 청 간다고 내가 2초 전에 얘기했잖아. 이 새끼가 진짜 정신 똑바로 안 차렸어. Kembali ke SMA Yosan, kini hari telah pagi. Mereka semua mencoba mengecek keluar, ternyata tak ada bantuan dari militer. Begitu juga dengan Hari dan Mijin yang mencoba melihat dari WC. 경찰도 없고 왔어? 내려. 야, Hari yang seorang pemanah kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di ruang siaran, para murid mulai kelaparan karena mereka sudah 2 hari tidak makan. Di atap sekolah, si Culun memberitahukan kepada wanita yang dibully kalau video telanjangnya akan segera diupload oleh Guinam yang akan diupload otomatis pada jam 9 pagi ini. Guinam meminta pria Culun itu untuk menebusnya dengan sejumlah uang. Namun karena wabah zombie ini, tentu pria Culun itu tak mampu menyanggupinya. Wanita itu pun menjadi panik dan ia memutuskan untuk pergi mencari HP Guinam. Di lain sisi, Chongsan berencana untuk mencari sebuah handphone yang berada di ruang guru yang akan digunakannya untuk menghubungi pihak militer. Melihat itu, Suhyo juga ikut pergi dengannya. Mbak Ninja Warrior, mereka berdua menyusuri dinding untuk pergi ke ruang guru. 들어와. 네 생각은 어떤데? 네가 가. Sementara itu, wanita yang dibully tadi sekarang telah digigit oleh para zombie. Namun, dia terlihat seperti tidak berubah menjadi zombie. Chongsan dan Suhyo kini telah berhasil masuk ke ruang guru. Namun di sana dia melihat wanita yang dibully itu sedang menghancurkan HP. Untungnya Chongsan melihat salah satu handphone yang masih utuh. Ia pun mencoba untuk mengambil HP itu. Sialnya, keberadaan mereka akhirnya diketahui oleh wanita itu. Chongsan lalu meminta Suhyo untuk segera kembali ke ruang siaran, sementara ia mengalihkan perhatian para zombie. Setelah itu diperlihatkan kepala sekolah yang sedang membangunkan Guinam. Di sini, kepala sekolah meminta Guinam untuk segera mengambil mobilnya yang ada di parkiran. Tentu saja Guinam tidak mau karena ia akan dijadikan korban oleh kepala sekolah. Di gedung anggota dewan, Ayah Unjo memimpin kelompoknya untuk segera menuju ke atap karena bantuan helikopter akan segera datang. Ayah Unjo menahan para zombie dengan pipa air agar orang lainnya bisa masuk ke atap. Setelah perjuangan yang cukup keras, akhirnya mereka semua sampai di atap gedung dan bantuan helikopter pun datang. 어디 있는 거야? 조심. 다치신 분 없습니까? Kembali ke sekolah, Chongsan yang mencoba kabur dari para zombie tiba-tiba sampai di ruang kepala sekolah. Di sana, Chongsan bertemu dengan Guinam yang sedang menghajar kepala sekolah. Chongsan menyuruh Guinam untuk melepaskan kepala sekolah. Chongsan juga merekam untuk mengancam Guinam. Guinam yang merasa tak terima dengan perlakuan Chongsan, ia pun marah dan malah membunuh kepala sekolah tepat di depan Chongsan. Chongsan yang merasa Guinam adalah seorang yang sangat gila, ia pun lalu kabur dari tempat itu. Saat Chongsan berlari, Guinam pun melemparkan pisaunya tepat ke arah Chongsan. Bagaimana nasib Chongsan selanjutnya? Kita akan lanjutkan di part berikutnya.